Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Andrew Osvaldo Besurnai, NIM 2110095 dari kelas 1A Prodi S1 Keperawatan. Definisi fraktur. Fraktur adalah suatu kondisi yang terjadi ketika keutuhan dan kekuatan dari tulang mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyakit invasif atau suatu proses biologi yang merusak. Fraktur atau patah tulang disebabkan karena trauma atau tenaga fisik, kekuatan dan sudut dari tenaga tersebut. Keadaan tulang, jaringan lunak di sekitar tulang merupakan penentu apakah fraktur terjadi lengkap atau tidak lengkap. Fraktur terbuka adalah patah tulang yang menembus kulit dan memungkinkan adanya hubungan dengan dunia luar, serta menjadi adanya kemungkinan untuk masuknya kuman atau bakteri di dalam luka. Fraktur pada tibia fibula. Tulang tibia atau tulang kering kaki bagian bawah terdiri dari dua tulang, tibia dan fibula. Tibia adalah berukuran lebih besar dan mendukung sebagian besar berat badan dan merupakan bagian penting dari kedua sendi lutut dan sendi pergelangan kaki. Fibula tulang atau tulang besi adalah tulang panjang yang terletak di lateral tibia, ukurannya lebih kecil. Etiologi adalah penyebab fraktur dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah cedera atau stres dan melemahnya tulang akibat abnormalitas seperti fraktur patologis, Apellis dan Solomon. Gejala terjadinya fraktur. Tanda dan gejala fraktura dapat berbeda pada setiap orang, tergantung jenis, lokasi, dan tingkat keparahan yang dialami. Namun secara umum, gejala patah tulang atau fraktur yang sering dirasakan adalah 1. Rasa nyeri atau sakit yang umumnya parah di daerah tulang yang mengalami fraktur. 2. Pembengkalan di area tulang yang mengalami fraktur. 3. Deformitas atau perubahan bentuk yang terlihat jelas di area tubuh yang mengalami fraktur. Fase penyembuhan. Fase-fase dalam penyembuhan tulang dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase inflamasi, proliferasi, pembentukan kalus, dan remodeling. 1. Inflamasi. Segera setelah terjadinya patah tulang, terbentuk bekuan darah dalam subperiosteum dan jaringan lunak. 2. Proliferasi. Sel dalam sekitar 5 hari hematoma akan mengalami organisasi, terbentuk benang-benang fibrin pada darah dan membentuk jaringan untuk revaskularisasi, serta invasi fibroblast dan osteoblast. 3. Pembentukan kalus-kalus mampu bereaksi terhadap gerakan di tempat fraktur. Kalus berfungsi menstabilkan fragmen secepat mungkin supaya prasyarat yang diperlukan untuk proses pembentukan jembatan tulang. Patofisiologi. Saat terjadi fraktur, otot yang melekat pada ujung tulang dapat terganggu. Otot dapat mengalami spasme dan menarik fragmen fraktur keluar posisi. Kelompok otot yang besar dapat menciptakan spasme yang kuat, bahkan mampu menggeser tulang besar seperti femur. Walaupun bagian proksimal dari tulang patah tetap pada tempatnya, namun bagian distal dapat bergeser karena faktor penyebab patah maupun spasme pada otot-otot sekitar. Fragmen fraktur dapat bergeser ke samping pada suatu sudut, membentuk sudut, atau menimpa segmen tulang lain. Fragmen juga dapat berotasi atau berpindah. Selain itu, periosteum dan pembuluh darah di korteks serta sumsum dari tulang yang patah juga terganggu sehingga dapat menyebabkan sering terjadi cedera jaringan lunak. Manifestasi klinis. 1. Nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang diimobilisasi. Spasme otot yang menyertai fraktur merupakan bentuk bidai alamiah yang dirancang untuk meminimalkan gerakan antar fragmen tulang. 2. Setelah terjadi fraktur, bagian-bagian tak dapat digunakan, cenderung bergerak tidak alamiah. Bukan seperti normalnya, pergeseran fraktur menyebabkan deformitas dan ekstremitas yang bias diketahui dengan
membandingkan dengan ekstremitas yang normal. Ekstremitas tidak dapat berfungsi dengan baik karena fungsi normal otot tergantung pada integritas tulang tempat melekatnya otot. 3. Pada fraktur panjang terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas atau di bawah tempat fraktur. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan Ronsen untuk menentukan lokasi, luas, dan jenis fraktur. 2. Scan tulang, tomogram, CT scan atau MRI memperlihatkan fraktur dan mengidentifikasi kerusakan jaringan lunak. 3. Pemeriksaan darah lengkap. HT mungkin meningkatkan hemokonsentrasi atau menurun atau pendarahan bermakna pada sisi fraktur atau organ jauh pada trauma multiple. Peningkatan sel darah putih adalah respon stres normal secara trauma. 4. Kreatinin atau trauma otot meningkatkan beban kreatinin untuk klinis ginjal. Diagnosis keperawatan. 1. Nyeri berhubungan dengan jaringan tulang, gerakan fragmen tulang, edema, dan cedera jaringan. Alat traksi atau imobilisasi stres ansietas. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan atau keletihan, ketidakadekuatan oksigen, ansietas, dan gangguan pola tidur. 3. Kerusakan integritas kulit berhubungan dengan tekanan, perubahan status metabolik, kerusakan sirkulasi, dan penurunan sensasi dibuktikan dengan terdapat luka atau ulserasi, kelemahan, turgor, kulit buruk, terdapat jaringan nekrosis. 4. Hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ketidaknyamanan, kerusakan muskuloskeletal, pembatasan aktivitas, dan penurunan kekuatan ketahanan. Sekian dari saya, terima kasih.